Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya, seiman dan sebangsa tanah air, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberi panjang umur dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yaumul Hasyr atau Mahsyar adalah hari di mana manusia seluruh dunia dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup terakhir kali dikumpulkan di suatu tempat. Tempat berkumpul ini disebut dengan Padang Mahsyar. Jadi setelah hari kiamat tiba dan seluruh makhluk hidup di dunia ini binasa, selanjutnya malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Pada tiupan yang pertama merupakan tanda datangnya kehancuran seluruh alam semesta dan isinya, yaitu hari kiamat. Pada tiupan yang kedua, merupakan tanda dibangkitkannya manusia setelah kematian. Baik manusia yang meninggal ketika terjadi di hari kiamat atau manusia yang meninggal sebelumnya. Mahsyar terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Di mahsyar manusia akan merasa berat dan membutuhkan waktu lama untuk menanti pengadilan dari Allah. Manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan di Yaumul Hasyr atau Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Rasulullah bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Hadits riwayat Muslim. Dari hadits di atas dapat dibayangkan, betapa menderitanya jika dalam keadaan panas tanpa baju dan alas kaki. Namun mereka nanti akan diberi pakaian, dan yang akan menerima pakaian pertama kali yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama mendapatkan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadits riwayat Al-Bukhari. Setelah mendapatkan pakaian mereka akan berjalan melewati Padang Mahsyar. Satu hari di Padang Mahsyar adalah 1000 tahun di dunia. Bisa dibayangkan betapa lamanya waktu di Padang Mahsyar tersebut. Ketika di Mahsyar, manusia ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang menyeret-nyeret langkahnya sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan kaki, dan ada juga yang naik kendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadits riwayat At-Tirmizi. Pada hari itu, semua manusia akan diadili oleh Allah. Hari itu juga disebut sebagai hari pembalasan yang hakiki. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 47, dan, ingatlah, akan hari, yang ketika itu, kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi 47. Kondisi seluruh manusia pada Yaumul Hasyr adalah rata-rata manusia akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sebab seluruh manusia yang ada hanya mengingat dirinya dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. Pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat, amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 6. Pada Yaumul Hasyr itulah keadaan matahari akan tepat berada di atas kepala manusia. Bagi yang amalnya banyak maka ia tidak akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tetapi bagi orang yang banyak berbuat kejahatan semasa hidupnya, bisa jadi ada yang tenggelam disebabkan saking banyaknya keringatnya sendiri. Pada saat di Yaumul Hasyr, syaitan masih berkesempatan untuk menggoda manusia. Manusia-manusia yang tergoda nantinya akan masuk ke dalam ajakan syaitan. Akan tetapi manusia yang tergoda ini ialah mereka yang semasa hidupnya memang bukanlah orang yang beriman kepada Allah.
Karena bagi orang yang beriman, tentu ia dapat menjaga dirinya dari godaan setan dimanapun dan kapanpun. Bagi manusia yang selama hidupnya benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka selama di Yaumul Hasyr atau di padang mahsyar mereka tetap dalam kondisi tenang. Bagi orang yang soleh dan beriman meskipun diliputi rasa cemas akan tetapi tidak sampai begitu mendalam. Bahkan bagi orang yang beriman walau matahari berada di atas kepala, hanya akan mengeluarkan keringat sedikit saja. Karena itulah janji Allah kepada hambanya yang taat kepada-Nya. Jadi di Yaumul Hasyr atau dalam perjalanan di padang mahsyar inilah seluruh manusia menunggu gilirannya dihisap oleh Allah. Mereka dihisap untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya semasa hidup di dunia. Dan umat yang akan dihisap paling awal adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang mendapat syafaat di Yaumul Hasyr atau mendapatkan perlindungan di Yaumul Hasyr. Pada hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka sebagaimana sedikit digambarkan di atas bahwasanya matahari akan berada tepat di atas kepala kita. Kondisi tersebut membuat manusia akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Saking banyaknya keringat tersebut sampai-sampai terdapat manusia yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Manusia yang demikian ini yaitu manusia yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi manusia tersebut ialah manusia yang ingkar terhadap perintah Allah. Di Yaumul Hasyr, beberapa umat muslim akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mendapatkan syafaat ini akan mendapatkan kemudahan-kemudahan sebagai berikut. Dipercepat pembicaraannya dan dipermudah memasuki surga. Ditambah timbangan pahalanya supaya lebih berat daripada dosa. Dimasukkan ke surga tanpa hisab. Siapa sajakah golongan umat muslim yang mendapatkan perlindungan di Yaumul Hasyr? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 7 golongan yang mendapat syafaat di Yaumul Hasyr, yaitu 1. Pemimpin-pemimpin yang adil. 2. Pemuda, baik laki-laki atau perempuan, yang tumbuh dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah. 3. Seseorang yang senantiasa hatinya selalu mengingat di dalam masjid ketika ia keluar dari masjid hingga ia kembali ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta dan cantik jelita lantas laki-laki tersebut menjawab, sesungguhnya aku takut karena Allah. 6. Seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan hingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Seseorang yang berzikir atau mengingat Allah dalam kesunyian lalu kedua matanya menangis. Untuk itu semasa hidup di dunia manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Dengan begitu maka Anda akan mendapat perlindungan Allah ketika berada di Yaumul Hasyr kelak. Lakukanlah amal kebaikan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Jika Allah telah meridai maka akan memudahkan segala urusan di dunia dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi-Nya kelak. Demikian kajian tentang Yaumul Hasyr atau Padang Mahsyar yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh manusia di akhirat kelak. Sebelum manusia tersebut dihisap dan menuju ke tempat akhir yaitu surga dan neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang saya sampaikan. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.